Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mujahidin wa imamul muttaqin wa qaidul ghuril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa melanjutkan pelajaran kita untuk fikih kelas 12. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang terkait dengan masadirul hukmi fil Islam, sumber-sumber hukum di dalam Islam. Jadi sumber-sumber hukum di dalam Islam itu ada sumber-sumber hukum yang sudah disepakati oleh para ulama dan ada sumber hukum yang belum disepakati oleh para ulama. Jadi ada sumber hukum yang sudah disepakati, semua ulama sepakat bahwasanya itu adalah sebagai sumber hukum. Tapi ada yang belum sepakat bahwasanya hal itu bisa dijadikan sumber hukum di dalam Islam. Kemarin sudah kita bahas apa saja yang masuk di dalam sumber hukum yang sudah disepakati dan apa yang masuk sumber hukum Islam yang belum disepakati. Pada hari ini kita akan lebih detail lagi membahas terkait dengan sumber hukum Islam yang disepakati. Jadi sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya itu adalah merupakan sumber hukum di dalam syariat Islam, baik itu ilmunya akidah, ilmu fikih, kemudian akhlak, itu adalah sumber-sumber hukumnya dari situ. Apa saja sumber-sumber hukum yang sudah disepakati? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sebagai sumber hukum di dalam Islam itu semuanya sudah sepakat. Semua ulama sudah sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber hukum di dalam Islam. Yang paling pertama. Nah, dasarnya dari Al-Qur'an apa? Dasarnya dari Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran." Membenarkan apa yang sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini kami turunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya. Maksudnya apa yang sebelumnya itu adalah kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Nah, di sini karena kitab-kitab yang lain itu ada yang sudah dirubah-rubah oleh umatnya, sehingga apa yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu diuji dengan Al-Quran. Apakah memang benar-benar masih asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sudah dirubah? Nah, inilah sebagai yang dimaksud dengan apa? Yaitu kitab-kitab yang sudah ujian terhadap kitab-kitab lain itu, maksud kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kitab-kitab daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu tinggal tiga, yaitu yang sekarang ini ada adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur di dalam kitab yang ada itu disebut dengan istilah bahasanya Mazmur itu ada di dalam Perjanjian Lama, itu ada Mazmur. Kemudian ada Injil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab-kitab itu masih ada, tapi tentang keasliannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin bahwa kitab-kitab itu masih bisa dijamin keasliannya. Maka Al-Quran adalah untuk menguji daripada keberadaan kitab-kitab yang ada. Kalau Al-Quran itu Allah menjamin keasliannya, dan Allah menjamin bahwasanya Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku turunkan adzikra, yaitu Al-Quranul Karim, wa inna lahu lahafidun, dan kami benar-benar akan menjaga daripada Al-Quran tersebut. Nah, kemudian maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kalau kita memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukum, atau kita mengambil daripada suatu hukum, maka dari kitab Al-Quran. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, maksudnya itu adalah Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sirajan wa minhaja, itu diberikan untuk setiap umat itu ada aturan dan jalan yang terang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan itu juga berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Contohnya umatnya Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4. Tapi umat Nabi Daud alaihissalam itu memiliki istri sebanyak 99. Itu karena memang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kemudian di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yusuf, kemudian zaman Nabi Yakub, manusia itu diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia. Jadi manusia bersujud kepada manusia diperbolehkan. Tapi kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan sujud, rukuk saja tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW kepada makhluk,
kepada makhluk selain Allah, kepada makhluk. Kita hanya diperbolehkan yaitu rukuk dan sujud itu kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi aturan-aturan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya berbeda. Tapi inti pokok daripada ayat ini adalah perintah agar kalau kita memutuskan suatu perkara, mengambil suatu sumber hukum, maka ambillah dari Al-Qur'anul Karim. Al-Maidah ayat 48. Yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu, aku tinggalkan fikum, untuk kalian, ataupun di antara kamu, yaitu di antara kalian, amroini, dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, ma in tamasaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya. Ma in tamasaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Nah, kalau kita berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kitab Allah, yaitu kitab Allah, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasul. Kitab Allah wa sunnata rasulihi, kitab Allah dan sunnah Rasulnya, itu yang harus selalu kita pegang. Maka kitab Allah dan sunnah Rasulullah adalah sumber hukum yang tidak diperselisihkan lagi. Tidak ada pertentangan lagi antara para ulama, semuanya sepakat. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber daripada segala sumber hukum di dalam Islam. Dasar, kemudian berikutnya kita akan mempelajari atau mengetahui tentang apa itu Al-Quran, yaitu definisi Al-Quran. Kita menyebutkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah merupakan sumber hukum di dalam Islam. Nah, kemudian apa itu Al-Quranul Karim? Jadi Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah, yaitu firman Allah atau perkataan atau ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau Mu'tazilah nggak mau mengakui bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, tapi kalau Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluknya Allah, bukan kalamullah, dengan alasan kalau Allah itu kalam berarti siapa dengan makhluknya, yaitu berbicara. Nah, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu alasan daripada orang Mu'tazilah. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'jiz itu, Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat. Karena di dalam Al-Quranul Karim itu di sana banyak sekali mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mukjizat yang ada di dalam Al-Quran adalah keindahan bahasanya yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan suatu mukjizat itu akan disesuaikan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan suatu mukjizat akan disesuaikan dengan kecenderungan dari umat Nabi yang diberikan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu dengan suatu ilmu, suatu tindakan yang bisa menyaingi daripada para ahli sihir. Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi suatu kaum yang mana mereka itu sangat mengagung-agungkan ilmu sihir. Maka ilmunya Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan daripada para ahli sihir. Ini, jadi ilmunya Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan para ahli sihir. Ketika waktu itu Fir'aun meminta kepada Musa agar menunjukkan mukjizat yang dia miliki, maka waktu itu Allah memerintahkan kepada Musa agar melemparkan tongkatnya. Dan benar oleh Musa kemudian tongkat itu dilemparkan, dan ketika dilemparkan berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Kemudian waktu itu Fir'aun mengatakan, kalau cuma hanya membuat ular seperti itu saya juga bisa. Para ahli sihir saya juga bisa. Coba kita tanding di alun-alun. Ditentukan harinya, kemudian Fir'aun mendatangkan seluruh tukang sihir yang ada di Mesir pada waktu itu. Ketika mereka sudah pada datang, maka kemudian mereka sudah membawa tali-tali, karena memang perintahnya dari Fir'aun untuk membawa apa? Tali. Membawa tali-tali. Kemudian setelah sampai di lapangan, tali-tali itu kemudian mereka lepaskan ke lapangan. Nah, ketika tali itu dilepaskan ke lapangan, maka kemudian tali-tali yang dilemparkan oleh para ahli sihir tadi berubah menjadi ular. Kecil-kecil dalam jumlah yang sangat banyak, karena para ahli sihirnya juga banyak. Kemudian ular-ular kecil itu menyerbu mengarah kepada Nabi Musa alaihissalam. Awalnya Nabi Musa juga ketakutan, dia itu dikejar oleh ular-ular kecil yang sangat banyak. Tapi kemudian Allah memerintahkan, yaitu apa? Suruh Nabi Musa melontarkan apa? Melemparkan tongkatnya. Dan tongkatnya itu ternyata berubah menjadi ular yang besar. Kemudian ular yang besar itu memakan semua ular yang kecil. Nah, maka akhirnya mereka pada takjub. Para ahli sihir juga takjub dengan kemampuan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka, para ahli sihir itu menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa dengan mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Menjadikan Fir'aun akhirnya sangat marah kepada para ahli sihir, dan mereka semuanya diberikan hukuman yang sangat berat oleh Fir'aun. Ini umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa itu orang yang sangat mengagung-agungkan yang namanya umatnya Nabi Musa sangat mengagung-agungkan yang namanya ilmu kedokteran, ilmu ketabiban. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta diusap mukanya oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Isa kemudian menjadi bisa melihat. Kemudian orang yang sakit kulitnya diusap oleh Nabi Musa kemudian langsung sembuh. Bahkan Nabi Isa sampai bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini
Ini karena apa? Umatnya Nabi Isa itu kecenderungannya kepada mengagung-agungkan ilmu kedokteran. Kalau umat Islam waktu itu, orang-orang Arab secara umum itu sangat mengagung-agungkan yang namanya ilmu sastra. Mereka sangat senang dengan syair-syair, mereka sangat senang dengan olah kata yang bagus. Sehingga apa? Sehingga mereka itu karena sangat senang dengan bahasa-bahasa yang bagus, setiap tahun itu di Makkah diadakan festival. Jadi setiap tahun menjelang haji di Makkah ada pasar yang disebut dengan pasar Uqad. Di pasar Uqad itu dijual barang dari berbagai penjuru, dijual di Mekah. Jadi ada festival, pasar festival. Kemudian dalam festival itu juga setiap tahun itu ada juga di sana ditampilkan atau dilombakan puisi. Ada lomba yaitu cipta dan baca puisi. Nah, puisi itu puisi yang paling bagus. Puisi yang paling bagus pada tahun itu akan ditulis yang bagus, kemudian ditempelkan di pintu Ka'bah. Sampai kapan? Yaitu sampai 1 tahun, tahun berikutnya akan digantikan oleh juara yang ada pada tahun itu. Nah, itu kebiasaan daripada orang Arab. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai suatu mukjizat dengan bahasa yang sangat indah, dengan bahasa yang sangat bagus, dan itu masih bisa kita nikmati sampai sekarang itu. Jadi kita bisa menikmati sampai sekarang bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang bagus dari Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu tidak hanya bagus suaranya, tapi juga kandungannya itu penuh makna, penuh arti. Musailamah Al-Kadzab, yaitu nabi palsu yang waktu itu setelah wafatnya Rasulullah mengaku dirinya sebagai nabi, dia menciptakan ayat dengan judul apa? Adzibdah ma huwa dzibdah batnuhu kabir wa anhunukuhu qasir wa sautuhu kabir. Apa itu? Yaitu kata. Apa itu kata? Kata itu perutnya besar tapi lahirnya pendek. Nah, kemudian apa? Tapi suaranya tinggi. Nah, ini cuma cerita tentang kata, tidak ada maknanya apa-apa. Tapi kalau kita lihat surat Al-Fil umpamanya, surat yang berkisah tentang gajah, yaitu tentang pasukan gajah yang akan menyerbu ke Makkah. Kita melihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan yaitu para tentara yang mengendarai gajah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ini adalah kisah ketika Abraha akan menyerbu Makkah, menghancurkan Ka'bah. Bukan hanya sekedar cerita kisah tentang gajah. Jadi semua apa yang ada dalam Al-Quran itu disampaikan dengan penuh makna, dengan bahasa sastra yang sangat indah, sangat bagus. Sehingga waktu itu orang Arab sangat takjub. Termasuk siapa? Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka itu takjub dengan Al-Quran, dengan keindahan bahasa Al-Quran. Nah, ini yang mereka termasuk apa? Ini termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak mukjizat yang lain, tapi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung adalah Al-Quranul Karim.
karena Al-Qur'anul Karim sudah masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ada mukjizat Rasulullah bisa membelah bulan, tapi itu kan mukjizat yang bisa dilihat oleh para umat pada zaman itu, orang-orang kafir Quraisy. Ada mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tangannya dimasukkan dalam suatu bejana air, ternyata air itu diambil oleh ribuan orang, ternyata air itu tetap masih cukup sisa dan tidak berkurang air yang ada di dalam bejana. Itu mukjizat Rasulullah SAW, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Di dalam Al-Quran juga menyampaikan sesuatu yang waktu itu belum terjadi, kemudian setelah itu benar-benar terjadi dan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ini juga termasuk i'jazul Quran, bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril dengan berbagai cara, tapi semuanya itu masuk ke dalam hati dan pikiran Rasulullah sehingga dihafal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, yaitu al-munazzal ala qalbi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya al-manqulu bitawatur, al-manqulu ilaina bitawatur. Jadi yang sampai kepada kita itu secara mutawatir. Mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak. Al-Quran itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dihafalkan oleh para sahabat, kemudian setelah dihafalkan oleh para sahabat, mereka juga menulis. Walaupun tulisannya waktu itu belum dalam suatu buku, tulisannya waktu itu belum di dalam suatu kitab, tapi pada waktu itu sudah ditulis. Ada yang menulis di atas pelepah kurma, ada yang menulisnya itu di atas lempengan batu, ada yang menulisnya itu di tulang-tulang. Ada tulang yang agak lebar dibuat apa? Nulis. Karena memang waktu itu belum semudah sekarang untuk mencari media untuk menulis, tapi para sahabat waktu sudah menulis di berbagai media, menulis Al-Quranul Karim. Dan Zaid bin Sabit sebagai orang yang ditugasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menulis Al-Quran juga mengambil rujukan daripada para sahabat, baik itu Al-Quran yang dihafal ataupun Al-Quran yang ditulis. Kemudian yang berikutnya al-muta'abbadu bitilawati, membacanya itu adalah ibadah. Kita membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitab-kitab lain termasuk hadis, kalau kita membaca tanpa memahami maknanya nggak dapat pahala. Tapi kalau Al-Quranul Karim, kita membaca Al-Quranul Karim, tahu maknanya atau tidak tahu maknanya, semuanya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya adalah termasuk ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dengan membaca Al-Quran. Jadi definisi Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat yang
dimasukkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Quran ini sampai kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak yang tidak mungkin diantara mereka berbohong, kemudian membacanya termasuk daripada ibadah. Ini definisi Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa saja garis besar hukum yang ada di dalam Al-Qur'an? Garis besar hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang mengatur perhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukum-hukum, aturan-aturan yang mengatur antara hubungan Allah Subhanahu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan kholiknya, yang disebut ibadah. Jadi yang disebut ibadah. Nah ini, jadi ada yang pertama adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah. Ibadah ini ada 3 hal. Satu yang bersifat ibadah mahdhah atau ibadah semata-mata, yaitu seperti sholat dan puasa. Sholat dan puasa itu hanya urusannya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkaitan dengan makhluk secara langsung. Ini kalau sholat dan sholat dan puasa. Ini adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Kemudian ada yang bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, tapi urusannya urusan manusia dengan Allah juga, yaitu seperti zakat. Zakat itu adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada keterkaitan dengan sesama manusia, karena zakat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan macam-macamnya dalam asnaf 8 para penerima zakat. Jadi ini di samping urusan langsung kepada Allah, ada juga yaitu yang urusannya hanya kepada kita, yang berurusan dengan masyarakat. Yang ketiganya bersifat badaniah dan berhubungan juga dengan masyarakat, yaitu haji. Haji itu adalah ibadah yang menyatukan adalah antara ibadah jasmaniah sama maliyah. Ibadah yang sifatnya fisik sama ibadah yang sifatnya apa? Yaitu harta benda. Karena yang namanya haji itu harus memiliki bekal. Nah, kalau kita lihat berarti kalau sholat, puasa itu bisa kita laksanakan sendirian. Walaupun afdolnya itu sholat berjamaah, tapi sholat itu bisa kita laksanakan sendirian tanpa terkait dengan orang lain. Puasa juga bisa kita laksanakan sendirian tanpa terkait dengan orang lain. Berbeda dengan zakat. Zakat itu orang yang berzakat, tentunya dia akan terkait dengan orang lain. Siapa yang diberi zakat? Kan itu orang lain. Nah, jadi kalau zakat tidak hanya untuk orang yang bersangkutan, tapi mesti ada keterkaitan dengan orang lain. Demikian juga haji. Haji itu tidak bisa dilaksanakan sendirian. Pasti ada keterkaitan dengan orang lain. Siapa yang menyiapkan kendaraan, siapa yang menyiapkan fasilitas tenda-tenda, atau mungkin siapa yang mempersiapkan semua perlengkapan untuk haji. Itu ada penyelenggaranya, ada panitianya, yang itu terkait dengan orang. Jadi kalau sholat dan puasa itu bisa dilaksanakan sendirian, tapi kalau yang bersifat zakat tadi juga harus sama orang lain. Haji juga itu harus dilaksanakan bersama dengan orang lain. Walaupun kita berangkat sendiri, kita tetap mesti melibatkan orang lain. Paling tidak kita umpamanya naik kendaraan, kemudian tanggal penentuan haji itu juga tentunya ada yang menentukan kapan sudah masuknya waktu haji.
ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam sesudah iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap, tidak berubah. Jadi hukum yang terkait dengan ibadah itu sifatnya tetap, tidak berubah-ubah antara satu waktu dengan waktu yang lain. Tapi kalau hukum-hukum yang sifatnya muamalah, hubungan manusia dengan manusia, itu boleh jadi akan berubah antara satu waktu kepada waktu yang lain. Akan ada perubahan karena itu sifatnya muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah sampai kapanpun, itu tidak akan ada perubahan. Sholat pun dari dulu sampai sekarang seperti itu. Haji pun dari dulu sampai sekarang juga akan seperti itu. Zakat ini karena masih ada keterkaitan dengan urusan duniawi, itu boleh jadi berkembang karena ada hal-hal yang belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya zakat profesi itu di zaman Rasulullah belum ada. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu yang namanya profesi pekerjaan seseorang itu tidak akan menghasilkan uang yang besar. Paling profesinya tukang besi, atau mungkin dia itu profesinya adalah sebagai pandai besi, membuat semua yang benda-benda tajam, bikin pedang, bikin pisau ini, itu hasilnya tidak besar, sehingga belum sampai kepada nisab zakat. Kemudian orang tukang emas bikin perhiasan emas dan sebagainya. Tukang gerabah bikin kuali, bikin macam-macam panci-panci, tempayan-tempayan, itu dia bikin. Itu profesi-profesi pada zaman Rasulullah belum masuk dalam kategori yang harus dizakati. Tapi kalau seperti sekarang, coba. Seperti sekarang itu ada seorang pengacara yang mana dia kalau mengenangani satu perkara dia langsung mendapatkan miliaran rupiah. Padahal dia mungkin bekerja hanya berapa bulan mendampingi sidang di pengadilan, cuma 4 bulan, tapi dia mendapatkan uang miliaran rupiah. Banyak juga sekarang itu seorang dokter yang sehari itu penghasilannya itu di atas 25 juta. Bahkan ada yang sehari itu penghasilannya bisa sampai 50 juta. Ini profesi. Nah, maka karena sekarang itu ada profesi-profesi yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar, maka para ulama berusaha untuk membuat istihad bentuk daripada zakat profesi itu seperti apa. Walaupun ada yang belum menyetujui terkait dengan adanya zakat profesi. Nah, tapi paling tidak kita sudah paham bahwasanya yang namanya zakat itu ada aturan-aturan, dan zakat boleh jadi berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Yang berikutnya, hukum yang mengatur pergaulan manusia. Jadi yang disebut dengan muamalah. Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Seperti hal yang berhubungan dengan jihad. Jihad itu terkait dengan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau kita bicara tentang jihad, jangan mengartikan jihad dalam makna yang sempit, bahwasanya jihad itu hanya perang saja. Tidak. Jihad itu mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya perang saja. Jadi jihad itu tidak menghasilkan mempunyai makna yang luas, tidak hanya perang saja. Perang itu adalah bagian daripada bab objek pembahasan jihad. Tapi jihad ada jihad melalui dakwah, ada jihad melalui pendidikan, ada jihad melalui ekonomi, ada jihad melalui politik, ada jihad melalui budaya, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk jihad. Jadi jihad tidak hanya qital saja, tidak hanya perang saja. Kalau kita di Indonesia
negara yang dalam keadaan aman, tentram seperti ini tidak bisa kemudian menerapkan yaitu jihad itu adalah perang saja. Itu enggak, karena Indonesia adalah wilayah aman. Berbeda dengan di Malaysia. Kok di Malaysia? Di Palestina saudara-saudara kita di Palestina sana ditindas, dijajah oleh Israel. Maka di sana jihad itu dalam artian yaitu bisa jihad kita, jihad dengan berperang. Saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Myanmar sana, mereka diperangi oleh orang-orang, terutama orang-orang Buddha. Nah, maka di sana itu jihadnya itu adalah jihadul kita, karena mereka memerangi kita secara fisik. Tapi kalau di wilayah-wilayah negara damai, ya tidak ada kemudian negara damai kok perangnya itu perang jihadnya itu jihad kita atau jihad perang, tapi jihadnya dengan cara yang lainnya. Yang keduanya berhubungan dengan urusan rumah tangga seperti nikah, talak atau cerai, kemudian rujuk. Itu adalah aturan-aturan hukum-hukum yang terkait dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Nikah itu kan hubungan manusia dengan manusia. Talak itu juga hubungan manusia dengan manusia. Rujuk itu orang yang talak kemudian kembali lagi kepada istri yang lama, itu adalah rujuk. Itu adalah termasuk apa? Termasuk juga rujuk itu termasuk urusan manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiganya berhubungan dengan hubungan muamalah di antara manusia seperti jual beli, sewa menyewa, perburuan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Tapi bukan berarti hubungan manusia dengan manusia nggak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu urusan hubungan manusia dengan manusia, tapi tetap ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat yaitu soal hukum yang berhubungan dengan kejahatan. Ini tugas negara, yaitu adanya muamalah dan jinayat atau hukum pidana dan hukum perdata. Itu semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hukum-hukum peraturan yang berhubungan dengan masyarakat atau muamalah dapat dimasuki akal dan pikiran. Jadi kalau hukum-hukum yang terkait dengan hukum kemasyarakatan seperti hukum hukum yang terkait dengan masalah muamalah umpamanya, boleh jadi pendapat-pendapat manusia masuk selama tidak bertentangan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Kemaslahatan dan kemanfaatan inilah yang menjadikan jiwa agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan segenap tempat. Itu kalau hukum muamalah. Tapi kalau ibadah sifatnya paten permanen, tidak boleh dirubah. Kalau umpamanya ada perubahan tentang tata cara pelaksanaannya saja. Zaman dulu orang mau haji naik unta, kalau sekarang ya nggak naik unta, sekarang naik bis, naik pesawat. Itu hanya tata cara pelaksanaannya, tapi hajinya tetap sama. Itu. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang dalil-dalil kehujahan as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah menurut bahasa yaitu sebagai jalan yang ditempuh, kebiasaan yang sering dilakukan, itu namanya sunnah. Sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat baik yang berdasarkan Al-Quran maupun tidak, dan sebagai kebaikan dari kata fitnah. Sedangkan menurut istilah sunnah ialah segala yang datang dari Nabi. Sunnah itu adalah semua yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, sabda-sabda, ucapan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua amal tergantung daripada niatnya, dan seorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya atau perbuatan. Perbuatan Nabi itu juga termasuk sunnah. Contohnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini perintah dari Allah dari Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat melihat bagaimana sholatnya Rasulullah, kemudian menceritakan sholatnya Rasulullah itu begini. Maka ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah perbuatan Rasulullah atau ketetapan. Apa itu ketetapan atau takrir? Ketetapan Rasulullah adalah suatu perbuatan yang mana awalnya itu dilakukan oleh seorang sahabat, tapi sahabat itu kemudian memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengiyakan. Contohnya kisah haji. Kalau menurut Rasulullah haji itu dari Arafah, setelah wukuf di Arafah, masuk maghrib, kemudian Rasulullah meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Sampai Musdalifah sholat jamak takhir maghrib dan isya, kemudian bermalam di Musdalifah. Setelah terbit matahari kemudian langsung ke Mina untuk melontar jumroh. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu ada sahabat yang ngambil cara lain. Dia setelah wukuf di Arafah kemudian ke Musdalifah, mabit di Musdalifah. Dari Musdalifah dia tidak langsung ke Mina dulu, tapi langsung tawaf ifadah dulu ke Masjidil Haram, baru kemudian dia melontar jumroh ke Mina. Besok lagi sudah tidak memikirkan untuk untuk melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haji saya begini, apakah betul apa salah?" "Haji kamu benar." Contoh yang lain yang takrir persetujuan Rasulullah adalah ketika pada suatu hari Rasulullah karena sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan waktu itu, agak telat datangnya ke masjid untuk sholat isya. Nah, kemudian waktu itu para sahabat itu sudah menunggu Rasulullah dengan terkantuk-kantuk, dengan membungkuk-bungkuk atau itu teklak-tekluk, kalau bahasa Jawanya itu teklak-tekluk, tidur. Dan mereka dalam keadaan duduk. Ketika Rasulullah datang dan Rasulullah mulai sholat, ternyata para sahabat yang tadi tidur itu tidak berwudu, langsung sholat dan Rasulullah juga tidak menegur mereka, padahal mereka tadi sudah tidur dalam keadaan duduk. Nah, maka ini diambil kesimpulan Rasulullah menyetujui walaupun mereka sudah tidur, tapi karena tidurnya dalam keadaan duduk maka tidak membatalkan wudu. Itulah takrir, persetujuan atau ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian boleh jadi cita-cita atau keinginan Nabi. Contoh keinginan Nabi itu adalah pernah pada suatu hari para sahabat itu mendapati orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi itu pada berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" "Ya Rasulullah, karena Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu juga kapalnya itu bisa selamat sampai ke darat kembali, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi waktu itu berpuasa. Nah, Rasulullah, "Ya berpuasalah kalian semuanya, kita lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi." Kemudian akhirnya para sahabat berpuasa. Kemudian untuk biar tidak sama dengan orang Yahudi, Rasulullah bersabda,
tahun depan saya ingin berpuasa yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi ternyata tahun berikutnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram. Maka ini termasuk cita-cita, ini termasuk sunnah juga. Kemudian sudah disepakati oleh ulama bahwa sunnah dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, kekuatannya sama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Maka kalau kita dilihat di dalam Al-Quran, itu disebutkan apa-apa Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita melihat yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran itu cuma 4. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah." Sesungguhnya kami haramkan atas kalian itu adalah apa? Dam, yaitu al-maitah, bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih, wadam dan darah, walahma khinzirin dan daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang dihidangkan untuk selain Allah. Ini yang dilarang oleh Allah. Tapi ada yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang kita makan binatang-binatang yang punya cakar kuat, binatang-binatang yang punya taring, binatang-binatang yang punya paruh kuat, binatang-binatang yang punya seperti burung yang punya cakarnya itu cengkeramannya kuat. Ini tidak boleh dimakan. Kemudian adalah binatang yang hidup di 2 alam seperti kata, itu juga termasuk yang tidak boleh dimakan. Siapa yang melarang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau babi siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi as-sunnah itu bisa berdiri sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka yang diperintahkan oleh Rasulullah maka laksanakan, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Kemudian di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 80 Allah berfirman, "Barang siapa mentaati Rasul, man ata'a rasula, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, faqad atau Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, yaitu ketaatan kepada Rasulullah, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Maksudnya Allah berlepas diri kepada orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dasar yang lain dari hadis tentang kehujahan Al-Quran dan As-Sunnah, ini ada dalam sebuah hadis yang merupakan takrir persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu umat Islam semakin banyak dan waktu itu umat Islam sudah sampai ke Yaman, maka Rasulullah menunjuk salah seorang daripada sahabat untuk menjadi gubernur di Yaman sekaligus seorang hakim. Siapa dia? Dia adalah Mu'az bin Jabal.
Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur sekaligus seorang hakim di Yaman. Ketika waktu itu Mu'adz sudah menaiki kudanya, kemudian menuju berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memegangi tali kekang kudanya. Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kaifa taqdi? Bagaimana kamu akan menghakimi manusia? Idza 'alal laka qada'un, kalau dihadapkan kepada engkau suatu pengadilan ataupun suatu permintaan keadilan." Qala aqdi bi kitabillah. Mu'adz mengatakan, saya akan berhukum dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah, maksudnya fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Qala, kemudian Mu'adz mengatakan, fa bi sunnati Rasulillah, saya akan memakai yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi wasallam wala fi kitabillah. Kalau kamu tidak mendapatkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam kitab Allah, qala, kemudian Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Fadaraba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadrahu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya, menepuk dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menepuk dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing, yang telah memberikan petunjuk kepada Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lima yurdi Rasulullah, kepada apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Jadi berarti apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal mendasarkan kepada kitab Allah, Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian ijtihad, itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar-dasar kehujahan, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis As-Sahih. Sekian saja dari saya, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.